Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Sekolah Dasar Negeri 7 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang mulai mendapatkan makan bergizi gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mulai serentak dilakukan pada hari ini. Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mendistribusikan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Tepat pada pukul 8.30 pagi tadi, ratusan tempat makan sudah tiba di sekolah untuk didistribusikan kepada para siswa. Guru SDN 7 Slipi sekaligus koordinator pendistribusian makan bergizi menyatakan terdapat 559 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mendapatkan makan bergizi gratis. Di hari pertama ini, para siswa mendapatkan makanan berupa nasi beserta lauk pauk seperti daging ayam, sayur, tahu, dan buah. Untuk di wilayah Jakarta Barat, selain SDN 7 Slipi, beberapa sekolah lain juga sudah mulai mendapatkan distribusi makan bergizi gratis, diantaranya TK Aisyah, SD Barunawati 2, TK Nurul Huda, SD 11 Slipi, SLB 5 Slipi, dan sekolah lainnya. Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan rekan kami yang berada di Depok, Jawa Barat. Sudah ada Kristanti Yosefa di sana. Selamat siang, Tanti. Bagaimana pendistribusian makan bergizi gratis di Depok, Jawa Barat, Tanti? Silakan. Ya pemirsa, hari ini program makan bergizi gratis ini memang sudah serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah di Depok, yakni di SDN Cilangkap 3. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kondisi terkini saat ini di sini, pemirsa, kalau Anda dapat lihat di belakang saya ini tampak keceriaan anak-anak yang sedang menikmati program makan bergizi gratis. Sebelum kita tanya ke mereka langsung, di sini sudah ada Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafidz. Kita coba tanya-tanya dulu. Bu Mutia, selamat pagi. Iya, hari ini meninjau langsung program makan bergizi gratis. Apa saja, Bu, yang dapat disampaikan mungkin kepada anak-anak terkhusus tentang program ini? Ya, hari ini hari yang bersejarah karena program ini pertama dilakukan di Indonesia dan ya haru juga karena cita Presiden Prabowo ini per 6 Januari ini sudah kita mulai di 190 titik, 26 provinsi, jadi tidak hanya di sini. Kemudian kita menargetkan akhir tahun bisa sampai 15 juta pemanfaat. Dan kalau kita lihat pelaksananya, sebagaimana teman-teman media lihat, anak-anak antusias sekali untuk mendapat makan bergizi gratis. Dan alhamdulillah menunya pada senang. Dan tadi lancar pengirimannya karena ini melibatkan banyak sekali pihak. Disiapkan mulai dari malam, kemudian dini hari juga nasinya baru dimasak supaya segar. Kemudian pagi diantar dan akhirnya sampai kepada tangan sekolah dibagikan oleh tim dari kepala sekolah dan seluruh jajarannya sehingga akhirnya sampai ke anak-anak. Jadi rantai persiapannya tuh luar biasa. Jadi kami bersyukur sekali bahwa hari ini kita akhirnya bisa melihat janji beliau sebelumnya bisa terlaksana. Padahal ya, Bu, lihat anak-anak makan. Lahap banget. Seneng nggak? Senang. Ibu, ini kan kalau kita bicara uji coba ya, sebelum hari ini resmi serentak dilakukan, sebelumnya sudah ada uji coba beberapa kali gitu ya. Kalau melihat dari awal proses uji coba sampai pada hari ini, apa yang kemudian mungkin menjadi evaluasi ya dari awal uji coba, kemudian apa yang sampai saat ini sudah oke, seperti inilah nanti prosesnya atau mekanisme yang akan dilakukan. Bagaimana Bu melihat proses selama ini sudah berlangsung? Pada prinsipnya kita paham bahwa ini program yang kalau di negara lain butuh bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun untuk menyiapkan. Jadi kita paham bahwa kita harus selalu mendengarkan masukan dari pelaksanaannya seperti apa. Evaluasi pasti menjadi penting yang konstruktif. Kami cukup berbangga bahwa hari ini meskipun tadi ada mungkin 1-2
yang ada satu lauk kelewat, tapi hanya presentasinya sangat kecil, human error karena nyiapinnya subuh-subuh. Ini jadi masukan buat kami juga. Dan distribusinya ya, mungkin karena ini daerah yang agak cukup padat perjalanannya di daerah Depok ini, ada terlambat sedikit gitu. Nah ini yang jadi masukan kita, tapi rata-rata lebih kepada teknis pengiriman dan juga packing. Jadi tumpukan, karena ini kan dari besi ya, harus dikaitkan satu persatu gitu. Nah itu juga ternyata memerlukan waktu dan keterampilan gitu. Jadi tadi teman-teman TNI juga udah mengajar bagaimana tali temali untuk ini, tapi sekali lagi itu semua hal-hal teknis yang kita yakin bisa kita perbaiki. Ibu tadi menarik, sempat dibahas juga sebelumnya waktu berbincang sama media gitu ya, kalau program makan bergizi ini menu ini berbeda-beda ya di setiap daerah, salah satunya juga karena pola makan masyarakat Indonesia yang beragam juga dan lain sebagainya. Kalau dari pemerintah sendiri melihat ini seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke kita. Jadi tentu ada standarisasi gizinya, apa yang harus ada, seperti tentu protein wajib ada, karbohidratnya ada, sayur harus ada, buah harus ada gitu ya. Beberapa daerah susu harus ada, tapi di daerah yang mungkin di situ peternakannya lebih banyak ayam, ya mungkin akan lebih sering dapat menu ayam. Di mana yang peternakannya sapi, mungkin di situ akan banyak sapi gitu ya. Jadi kita nggak memaksakan menu yang sama, semua tergantung kearifan dan kekuatan di daerah itu sendiri dan juga rasanya. Ya, jadi penyajiannya apakah semur semua atau ada yang dimasak dengan cara lain gitu, itu apa kita membebaskan kepada kearifan lokal. Ya juga melestarikan kearifan lokal karena kuliner juga salah satu bentuk kearifan lokal. Rasanya nggak bisa kita paksakan rasa anak-anak siswa-siswi di Depok dengan di timur Indonesia misalnya, semua punya selera yang berbeda-beda dan itu justru memperkaya program ini ya. Jadi kita ingin justru kekuatan-kekuatan lokal itu muncul. Baik, terima kasih banyak Bu Mutia. Sedikit pemirsa, saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu anak yang hari ini menikmati makan bergizi. Gimana rasanya? Enak. Mau nggak setiap hari kalau makan bareng-bareng sama teman-teman makan bergizi gratis? Mau. Ya. Oke, wah habis nih pemirsa, udah habis juga, luar biasa, pintar. Iya. Oke, sedikit dong adik, hari ini rasanya enak ya? Iya, kalau paling suka nih tadi paling menikmati menu apa? Ayam. Ayamnya enak? Oke, baik. Sedikit dong mungkin bagaimana kalau misalkan ini setiap hari dilakukan, semangat mau bersama-sama makan sama teman-teman? Mau. Oke, siap. Itu tadi pemirsa, kita lihat bagaimana keceriaan anak-anak tadi sudah menikmati salah satu program yang memang menjadi salah satu unggulan ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Kristanti Yosefa langsung dari Depok, Jawa Barat. Ya, kita beralih lagi berbincang dengan Dr. Putri ya dok ya. Nah dok, tadi meninjau dari pernyataan Menteri Komdigi Mutia Hafid ya dok ya. Ini kan ada keberagaman gitu ya, menu di seluruh Indonesia ini berbeda-beda setiap daerahnya ya dok ya. Apakah itu berpengaruh dengan gizi setiap anaknya, setiap daerah itu dok? Ya, tentunya yang penting itu adalah dari tadi ya, apakah sesuai dengan angka kecukupan gizi dan komposisi yang dibutuhkan untuk setiap usianya. Masalah pengolahannya, kemudian jenis karbohidrat atau proteinnya itu sesuai dengan kearifan lokal itu tidak masalah. Gitu. Jadi pengolahannya memang paling tidak kita menyesuaikan dengan lidah setiap anak atau penduduk di daerah masing-masing gitu. Oke dok, nih kan tadi juga kita melihat dari berbagai tempat ya dok ya. Ini ada yang dapat susu, ada yang dapatnya pisang gitu, ada yang dapatnya jeruk. Apakah emang ini suatu hal yang bisa digantikan gitu dok, terlebih susu gitu ya? Iya, baik. Kalau untuk susu sebetulnya bukan pengganti dari buah-buahan, tetapi lebih ke salah satu sumber pilihan untuk protein hewani gitu. Jadi kalau misalkan memang dari kota tersebut merasa bahwa asupan tampilan dari protein hewaninya tersebut kurang jumlahnya, bisa ditambahkan dengan susu sapi. Tetapi pada dasarnya susu sapi sendiri bukan nutrisi yang diwajibkan di atas usia 2 tahun. Jadi sebagai variasi atau sebagai tambahan saja. Oke, nah dok, ini kalau misalkan kita tinjau lagi ya dok ya. Iya.
Sebenarnya yang lebih penting itu apa sih dok, terlebih untuk anak-anak sekolah ya, mungkin yang berpengaruh terhadap pola cara berpikirnya, kemudian juga daya tahan tubuhnya selama belajar gitu ya. Sebenarnya kandungan apa sih dok yang benar-benar diperlukan gitu, terlebih anak sekolah? Baik, sebetulnya kalau membicarakan itu kan seperti nutrisi itu seperti puzzle, semua harus ada, tetapi kan ada part yang paling besar dan tidak gitu yang dimaksud. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah protein. Baik itu hewani dan nabati, karena protein itu kan fungsinya sebagai zat pembangun dan pengatur. Mulai itu untuk tumbuh kembangnya, kecerdasannya, daya tahan tubuh dan lain-lain gitu. Makanya tadi kalau misalkan memang di daerah tersebut merasa bahwa kalau telur dihitung ternyata proteinnya kurang dikit nih, akhirnya ditambahkan oleh pihak kota tersebut dengan susu, sedangkan di kota lain mungkin penyajian dari ayam atau ikannya sudah memenuhi kebutuhan di usia tersebut, maka dia tidak perlu menambahkan susu sapi gitu. Jadi sebenarnya susu sapi itu pelengkap aja ya dok ya? Pelengkap atau sebagai salah satu variasi protein hewani yang bisa kita berikan selang-seling kepada anak-anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Putri. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News TV One akan segera kembali untuk Anda.